pemirsa, saya masih berada di rumah Jepin dan masih bersama Mas Uga Tugimin. Kita berbicara soal fashion. Kalau tema kita adalah soal masalah fenomena fashion di kalangan milenial, dan ini sangat dekat sekali dengan kita dan kita bisa melihat sehari-hari. Ternyata ada yang istilahnya streetwear atau apapun. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, bagaimana cara menjaga konsistensi dari sebuah tren agar bisa tetap berlanjut atau berubah ke tren selanjutnya? Nah, sekarang yang saya tanyakan adalah fashion ini sebenarnya definisinya apa sih menurut Mas Uga? Secara ilmuwan jelas ada. Yeah. Tapi kalau menurut Mas Uga pribadi, fashion ini apa? Apakah cara berpakaian seperti ini, cara bergaya dan lain-lainnya? Ya, fashion itu kan gaya hidup, lifestyle, dan dia sangat mendikte. Dia ada di mana saja, di seni apa saja kan, dan kebutuhan apa saja pasti berhubungan dengan fashion. Jadi ada istilah memang secara ego kita bilang fashion is mendikte gitulah ya. Apapun didikte oleh fashion. Turunannya nanti ketika fashion udah menentukan tren, itu biasanya rumah, mobil itu inspirasinya dari fashion, lifestyle itu. Untuk setiap tingkatan masyarakat. Iya. Berarti sangat berpengaruh bahwa berpengaruh sekali tanpa disadarin. Gayanya seperti ini. Iya. Tanpa disadari. Bahkan lagu, pencipta lagu, dia kan biasa dengan stylenya sendiri. Nah, tanpa disadarin mereka itu syair-syair lagu terinspirasi dari gaya hidup dia kan, dan itu pengaruhnya dari fashion, lifestyle. Apakah fashion harus komersial? Harus, saya rasa bahwa ujung-ujungnya adalah industri fashion, ya kan? Betul. Bahwa industri itu apakah dia sangat industrialis atau masih ada nilai-nilai lain yang kita cari. Nah, terutama kita yang di lokal, industri fashionnya kan berhubungan dengan perajin-perajin kecil. Betul. Nah, jadi menurut saya harus ada, kalau industri fashion di lokal Kalimantan Barat harus ada nilai-nilai lain. Tidak semata-mata bersifat industri besar. Karena justru itu ketika dia di level industri kecil, UMKM justru punya ciri menurut saya. Kita tidak harus menjadi industri besar. Oke, Mas Uga, berarti yang saya tangkap berarti itu artinya adalah bahwa kita harus menyesuaikan target kita siapa. Betul. Pada saat menciptakan sebuah karya, menciptakan fashion atau tren atau apapun, marketnya sudah kita pikir. Harus. Di sini Mas Uga melakukan itu juga. Sejujurnya saya ini lahir di era hidup pertama belajar di dunia fashion dan berusaha di bidang dunia fashion di era tahun 80-90-an ya. Dimana waktu itu sejujurnya nih saya cerita nih, di suasana itu saya terlalu gampang untuk mendapatkan segalanya, termasuk secara finansial, sehingga lupa tuh bahwa manajemen penting. Manajemen dapur istilah saya sederhananya. Kalau apalagi di hari ini ya, itu kalau kita bicara bentuk artistik itu gampang sekali kita dapatin, ya kan? Tapi gimana proses itu jauh lebih penting, gitu loh akhirnya. Oke. Mas Uga akhirnya menyadari bahwa manajemen sangat penting untuk mengelola bahwa ini akan sustainable ke depannya, bahwa bukan hanya di satu tempat satu waktu saja. Iya, betul. Sama seperti tren survei kayak kamu bilang tadi, Gali bilang bahwa survei kecil-kecilan itu penting. Ketika kita membuat sesuatu, paling enggak kita survei coba nih ke teman, orang-orang dekat. Misalnya udah bikin suatu kreasi baju, tanyain ke teman. Itu kan survei kecil-kecilan ya, penting itu. Oke, Mas Uga kan lahir di era analog. Saya mendengarnya dari analog. Iya, analog. TV belum, TV nonton TV tahun. Iya, tahu SMA. SMA baru nonton. SMP. Berarti sebelumnya untuk mendapatkan informasi dari
radio, koran, lebih banyak koran. Ya. Oke, radio bukan dari Radio, media cetak ya, dari media cetak ya. Media Mas Suka mengalami perkembangan dan hidup di setiap masa, di setiap generasi. Iya. Mulai dari Alhamdulillah ya. analog, analog, media cetak, radio, TV, Betul. kemudian sekarang internet, sosial media. Mm. Nah, Mas Suka melihat fenomena sosial media sekarang seperti apa? Dan akhirnya kemarin kan bisa tercipta yang heboh sekali Citayam Fashion Week. Citayam itu. Kalau dulu beberapa tahun 20 tahunan atau Nah, beberapa puluh iya. tahun yang lalu, tren fashion itu untuk datang ke daerah itu agak terlambat. Betul. Kalau misalnya saya di daerah atau kita yang ada di Pontianak, tren fashion yang ada di Jakarta mungkin 5 tahun atau 3 tahun setelah 2 tahunan. 2 tahunan. 2 tahunan. ya. Iya. Survei 2 tahunan baru mulai terjadi di kita. Iya. Kita ketinggalan 2 tahun dari mereka. Betul. Sekarang di era internet, sosial media. Itu semua bersamaan. connecting Iya. dalam waktu yang bersamaan. Betul. Bagaimana Mas Suka memandang itu? Apakah mengikuti tren sosial media juga? Ya. Nah, ini memang pengaruh informasi luar biasa perkembangan dunia fashion tuh jadi semakin pesat gitu kan. Jangankan kita bicara Jakarta, kita bicara Paris juga, kita bisa nonton tuh Paris Fashion Week di saat bersamaan. Di hari yang sama. Di hari yang sama, Kalau dulu ada siaran tundanya ya? Iya kan, gitu loh. Nah dulu di zaman dulu itu bedanya, zaman dulu tuh kita ada ikon fashion itu ibu negara di zaman Soeharto itu. Ibu Tien Soeharto. Saya ingat di era 70-an itu di era 80-an ya. 70-an Ibu Tien masih pakai kebaya tuh. Di era 80-an, 90 Ibu Tien udah mulai tidak pakai kebaya. Nah, ini diikutin nih. Beliau jadi trendsetter. Nah, di zaman-zaman itu ya, semua ngikutin gaya berpakaian ibu negara kita gitu loh. Nah, itu menarik ketika saya ulangi masa-masa itu ya, bahwa trendsetter tuh ada di ibu negara. Nah, di masa kini siapapun ingin menjadi trendsetter. Siapapun bisa menjadi ya. trendsetter. Bahkan kita sebagai desainer itu tidak punya hak untuk mengatakan atau membentuk seseorang tuh menjadi gaya kita. Mereka lebih effort dengan dirinya sendiri. Boleh nih kita buatin desainernya, buatin baju, tapi ketika tampil dianya lebih ke saya, gitu loh. Nah, dia bisa men-styling ulang baju yang kita buat. Ya misalnya nih ada Galih nih, saya buatin jas gini nih. Tapi di zaman sekarang Galih nggak mau aja terima apa yang saya gitu, saya harus pakai ini nih, lebih nyaman, lebih saya. Nah, gitu. Beberapa orang mungkin mengenal dirinya, tapi beberapa orang harus melihat dirinya dari sudut pandang orang lain. Betul. Kenapa itu butuh fashion designer? Betul. Galih ini cocoknya pakai baju seperti apa? Okay. Dan Mas Suka masih menerapkan seperti itu, melihat seseorang dulu bahwa ini cocoknya seperti ini. Saya cocok untuk menggunakan seperti ini. Apakah masih melihat seperti itu atau sudah mengikuti selera dari yang saya ingin menggunakan betul. jasa? Pada titik-titik tertentu memang saya lebih banyak menentukan kayak baju tertentu. Tapi pada sisi lain jadi fleksibel lah gitu kan. Saya lebih banyak diskusi dengan dia, lebih melihat siapa dia gitu kan, dan kebiasaan apa yang buat dia nyaman pakai baju seperti itu. Tapi itu jadi tidak menghilangkan dari masukan. Nah, juga. Jadi saya untungnya alhamdulillah saya tuh bentuk desain saya lebih ke cirinya, lebih ke material, bukan stylingnya gitu. Karena tenun ini kan di styling kemana aja sebetulnya bisa dibawa. Nah, karena material yang punya ciri, jadi tuh enak tuh saya mainnya tuh. Oke, saya yakin juga untuk pemirsa atau siapapun yang ingin memakai jasa Mas Suka, semuanya pasti tahu apa yang menjadi ciri khas dari Mas Suka, dan ini ingin ada di brand yang dipakai, di baju atau di desain yang dipakai. Dan ini terjadi di belakangan ini bahwa beberapa orang mengikuti tren pasar, ada beberapa orang yang tetap idealis, tapi tetap menyesuaikan diri dengan pasar, dengan komersil, dengan dan lain-lainnya. Dan pemirsa, masih banyak yang akan kita bahas tentunya untuk hari ini, termasuk tren fashion, bahwa suka tidak suka
Citayam Fashion Week ini berpengaruh besar untuk kita. Beberapa belakangan ini semua berbicara tentang Citayam Fashion Week. Dan kita akan kembali lagi nantinya berbicara tentang dunia fashion Kalimantan Barat. Yang mana-mana tetap di Kalimantan Show.